Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RSSP dimanapun Anda berada, salam sehat dan bahagia selalu. Yang penting kita tetap harus semangat. Sobat RSSP, beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan itu ada beberapa faktor. Ada faktor keturunan atau genetik, ada faktor lingkungan, ada faktor perilaku atau gaya hidup, juga ada faktor pelayanan kesehatan. Salah satu faktor perilaku atau gaya hidup di sini adalah pola makan. Konsumsi makan bergizi, seimbang, higienis, dan tepat waktu sangat penting untuk kesehatan. Sobat RSSP, masih dengan saya Bian Gadolozo bersama podcastnya RSSP Sragen. Hadir pada pagi ini beliau Bapak Isnain Agung Legowo, sarjana gizi, salah seorang ahli gizi atau nutrisionisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhyati Priyonego Sragen. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mas Ubi. Baik, mungkin bisa lanjut dengan memperkenalkan diri sedikit gitu untuk para pemirsa RSSP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnain Agung Legowo, sarjana gizi. Saya sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Dr. Suhyati Priyonego Sragen, sekaligus sebagai kepala instalasi gizi di rumah sakit. Oke. Sebenarnya yang dimaksud dengan instalasi gizi itu apa Pak Agung? Instalasi gizi adalah unsur penunjang, salah satu unsur penunjang yang ada di Rumah Sakit RSUD Dr. Suhyati Priyonego dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, di sana istilah orang awamnya dulu adalah dapur. Oh gitu. Ya, orang dapur, orang menyebutnya dapur. Padahal dapur itu adalah bagian dari instalasi gizi. Instalasi gizi. Di mana dari dapur itulah pasien mendapatkan asupan makan yang aman, yang higienis, serta bergizi sesuai dengan diet penyakitnya ya. Itu. Ya. Di sana dia diproduksi seperti penyakit DM, kita berikan penyakit yang diet yang rendah gula. Untuk hipertensi kita buatkan diet yang rendah natrium dan sebagainya macam. Tapi makanan itu pada prinsipnya adalah bukan makanan biasa lagi, tapi sudah berdasarkan diagnosis dari dokter yang diberikan, sehingga kita aplikasikan menjadi diet yang harus dilakukan oleh pasien. Berarti tentu sesuai dengan kondisi dari pasien itu sendiri Pak. Ya, sesuai kondisi pasiennya. Betul. Berarti dengan demikian untuk instalasi gizi punya peran besar dalam penyembuhan pasien tentunya. Tentu, karena apa? Gizi itu kan istilahnya tidak hanya konco wingking ya, tapi dia sebagai unsur penunjang dalam penyembuhan pasien. Karena meskipun dalam perawatan itu butuh obat, butuh tindakan medis, itu tidak akan maksimal apabila tidak ada dukungan gizi yang tepat. Artinya dukungan gizi itu perlu untuk mempercepat proses penyembuhannya, menekan komplikasinya, sehingga meningkatkan daya hidup dari pasien tersebut. Itu tujuannya dari dukungan gizi yang tepat itu. Oke. Gini Pak, mungkin bisa disampaikan ya, untuk layanan instalasi gizi di Rumah Sakit Dr. Suhyati ini apa saja gitu Pak? Berdasarkan dari Kementerian Kesehatan, di sana dikeluarkan buku PGRS, Pedoman Gizi Rumah Sakit. Pedoman gizi rumah sakit. Instalasi gizi itu mempunyai 4 peran. Pertama adalah penyelenggaraan makanan, ya, yang setiap hari kita menyiapkan makanan untuk pasien sesuai dietnya. Kemudian yang kedua, asuhan gizi rawat inap, di mana setiap hari ahli gizi itu ke ruangan menyapa pasien-pasien yang dirawat, serta mengedukasi terkait penyakitnya, makanan ya boleh tidak boleh, kemudian memonitor asupan makannya, mengevaluasi sehingga proses penyembuhan pasien itu terjamin, sehingga proses penyembuhannya cepat. Gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah konseling gizi di rawat jalan. Itu juga salah satu tugas dari yang tergaris di PGRS, di mana masyarakat yang ingin memperbaiki pola makannya, menyiapkan diet apa yang sesuai dengan penyakitnya, itu bisa konsultasi di poli rawat jalan.
khususnya di Poligisi. Jadi kita layani sehingga masalah yang dihadapi masyarakat itu bisa terpecahkan. Ya. Yang keempat adalah tugasnya adalah di bagian penelitian dan pengembangan. Wow, sampai Ada segitu juga ya? Iya, ada juga. Itu biasanya kita lakukan setahun itu 2 kali. Semester awal dan semester kedua, semester 1 dan 2. Itu biasanya kita sering bekerja sama dengan adik-adik PKL untuk melakukan penelitian tersebut. Tapi itu tidak dipublikasikan, cuma internal untuk perbaikan saja. ya, untuk perbaikan yang instalasi pelayan aja. gizinya, Oke. betul. Ya, itu. Begini Pak Agung, kalau misalkan masyarakat awam ini pengen tahu sebetulnya untuk jadi masuk dengan pola makan sehat itu yang seperti apa kalau menurut instalasi gizi, Pak? Ya, sebenarnya pola makan yang sehat itu adalah sederhana sebenarnya, yaitu menu seimbang. Ya, menu seimbang, maksudnya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, kemudian air minum yang cukup. Tapi yang lebih penting adalah coba membatasi asupan garam, gula dan lemak atau Garam, BGL. gula dan Nah, lemak. Itu ketiga bahan itu sebenarnya untuk yang memicu terjadinya penyakit sebenarnya kalau berlebihan. Gitu ya? Nah, itu oleh sebab itu perlu membatasi diri terkait gula, garam dan lemak itu tadi. Itu. Misalkan gini, untuk penyakit DM, ya, biasanya kita menganjurkan untuk coba makanan yang tinggi serat. Untuk karbohidrat cobalah beras merah, itu tinggi seratnya tinggi, itu bisa digunakan. Kemudian untuk memperbanyak sayuran sehingga meningkatkan atau mencegah rasa laparnya sehingga tetap kenyang terus. Itu. Kemudian untuk buah-buahan kita berikan untuk buah-buahan yang rendah glikemiknya. Nah, itu seperti apel, seperti jambu, itu rendah, berarti aman untuk penyakit DM. Sebenarnya makanan itu semuanya boleh sebenarnya untuk kita, cuma perlu pembatasan. Jadi tidak mumpung senang makan terus, tidak boleh, harus sesuai kebutuhan lah, kira-kira itu. Itu. Oke, terima kasih Pak Agung. Terima kasih pula untuk bincang-bincang kita pagi dan siang ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu digarisbawahi kaitan dengan masalah gizi seimbang atau pola makan sehat ini, Pak Agung. Oh ya, gini. Sebenarnya dalam proses asuhan pelayanan gizi itu tidak bisa ditinggalkan. Kita tidak boleh tergantung pada obat dan tindakan medis saja, tapi perlu dukungan gizi yang akurat, yang tepat, sehingga proses penyembuhan pasien itu lebih terlaksana. Kemudian di samping itu bisa menekan komplikasinya, kemudian memperpanjang atau meningkatkan usia kehidupannya. Ya, kan seperti penyakit gula, karena penyakit DM itu kalau tidak terkontrol itu bisa menyebabkan ginjalnya masuk, kemudian jantungnya bisa kena, dan hipertensi apalagi. Itu mudah sekali terjadi, sehingga perlu pengaturan makan di sana, ya, seperti itu. Sehingga instalasi gizi menganjurkan mari kita menganggap makanan itu sebagai obat, sebagai penyembuh dan pencegahan dari segala penyakit. Karena itu. Oke, terima kasih Pak Agung untuk bincang-bincang kita pada pagi ini. Terima kasih juga atas obrolannya. Tentunya ini juga memberikan edukasi atau pendidikan buat segenap pemirsa Sobat RSSP dimanapun berada. Dan sebagai pengunjung jumpa kita pada siang ini, sampai ketemu di podcast berikutnya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhyati Priyonego Sragen, baktiku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.